Yo, salam miras, salam mikir keras. Seperti yang tampak di layar, ini adalah YouTube channel saya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, di-komen, ditonton juga dong videonya, dan di-share ke teman-teman yang lain. Lumayan itu jadi suntikan semangat buat saya supaya saya semakin rajin dan lebih kreatif lagi untuk membuat video-video berikutnya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesiaku. Berjayalah, berkibarlah benderaku di langit yang biru. Semoga Indonesia semakin berkembang, semakin cerdas, tidak hanya dari segi pemikiran, tapi juga dari karakternya. Semakin tinggi pula toleransi kita di tengah-tengah keberbedaan kita. Amin. Nah, di HUT RI yang ke-77 tahun ini, saya jadi teringat dengan pidatonya Bapak Soekarno yang ya sangat terkenal sekali ya, jas merah gitu. Dan mungkin orang mengira bahwa jas merah itu jas merah beneran. Bukan, jas merah itu adalah singkatan. Tapi singkatan dari apa? Nah, ada yang mengatakan singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ternyata bukan itu. Jas merah adalah singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, menurut sejarawan Rusdi Hossein, kata meninggalkan dan kata melupakan di dalam pengertian atau konteks jas merah yang tadi itu berbeda. Dia memberikan contoh, dia memiliki kunci rumah. Katanya, setiap pergi meninggalkan rumahnya, dia tidak akan pernah meninggalkan kunci rumahnya. Meskipun mungkin suatu ketika lupa bawa kunci, tapi bukan berarti dia meninggalkan. Tapi gara-gara lupa kan bisa jadi ninggalin, ya nggak sih? Nah, kita lihat nanti kayak gimana ya. Nah, dari sini saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perkembangan pelajaran sejarah Indonesia di sekolah-sekolah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Kemudian saya digiring oleh dunia maya ini ke sini. Ya, ternyata cukup ramai pembicaraan tentang pelajaran sejarah dihapus, ditiadakan, kemudian bagaimana juga dengan guru-guru mata pelajaran sejarah, bagaimana nasib mereka, kurang lebih seperti itu, dan saya sangat paham akan hal itu. Bayangkan berapa banyak guru sejarah yang akan kehilangan pekerjaannya, atau mungkin kehilangan semangatnya ya, karena mereka mungkin hobi sekali dengan pelajaran sejarah gitu, suka sekali, dan mereka senang untuk membagikan ilmu tentang sejarah, lalu hilang begitu saja. Nah, tapi ternyata ini adalah klarifikasi dari Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita lihat sebentar. Sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Oke, sudah jelas sekali ya bahwa tidak ada rencana penghapusan, bahkan sampai saat ini pun tidak ada penghapusan pelajaran sejarah Indonesia dari kurikulum nasional. Lalu kehebohan apa yang terjadi? Nah, yang saya lihat di sini, saya temukan ya, P3SI mengajukan usulan perubahan peraturan pemerintah terkait standar pendidikan nasional. Nah, di sini fokus mereka adalah tentang pelajaran sejarah atau pengetahuan sejarah Indonesia, kebangsaan kita gitu ya. Nah, memangnya apa sih yang tidak ada di dalam peraturan pemerintah terkait standar pendidikan nasional yang dulu gitu sampai akhirnya muncul usulan seperti ini. Nah, kita lihat. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini kita langsung saja ke pasal 5 karena mulai dari pasal 5 itulah ada usulan dari P3SI. Ya, di sini perhatikan tidak ada sebutan pelajaran sejarah ya. Ya, perhatikan tidak ada sebutan tentang sejarah. Lalu kita lihat di sini. Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia atau P3SI, ya usulan draft baru peraturan pemerintahan dan turunannya tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pasal 5, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila dan sejarah bangsa, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, di dalam peraturan yang tadi ini yang saya tayangkan, hanya di bagian B ya, hanya nilai Pancasila. Yang diusulkan oleh P3SI, nilai Pancasila dan sejarah bangsa. Ya, sejarah bangsanya itu harus dimasukkan sebagai standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Demikian juga di pasal 6, ya semua yang di highlight kuning ini adalah usulan yang diajukan oleh P3SI. Ya, di pasal 6 ini ayat 1, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada A, B, lalu C, penguasaan identitas nasional melalui penguasaan sejarah Indonesia. Artinya, pelajaran sejarah Indonesia harus diajarkan di sekolah, di berbagai jenjang, di semua jenjang pendidikan. Nah, kalau kita lihat di pasal 6, bunyi yang tadi disorot warna kuning itu tidak ada. Ya, Anda lihat, ya ini A, B, dan C. Lalu yang diusulkan tadi, nah ini, penguasaan identitas nasional melalui penguasaan sejarah Indonesia. Mungkin ini agak blur ya, tapi Anda nanti bisa cari di internet untuk lebih jelasnya, supaya lebih terang usulan dari P3SI ini. Demikian juga pasal 6 ayat 2, ya sama bunyi yang diusulkan, karena ini per jenjang, SD, SMP, SMA, kejuruan juga, serta perguruan tinggi. Harus ada penguatan identitas nasional melalui penguasaan sejarah Indonesia. Lalu pasal 37, ini ada usulan tambahan yang disorot warna kuning juga.
Saya bacakan dari 1A ya. Khusus untuk muatan pembelajaran Pancasila, penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan pada muatan pembelajaran sejarah penetapannya setelah berdiskusi dengan pakar sejarah dan menyerap aspirasi dari asosiasi profesi bidang keahlian sejarah. Kemudian di halaman yang berikutnya ini ada tambahan ya, kurikulum pendidikan sejarah berpedoman pada materi perkuliahan sejarah yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan otonomi perguruan tinggi setelah berkoordinasi dengan pakar sejarah dan asosiasi profesi bidang keahlian sejarah untuk menjadikan sejarah Indonesia menjadi mata kuliah wajib. Ya, artinya mereka mengusulkan agar pelajaran sejarah itu ada dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi. Dan saya sangat mendukung hal itu karena memang kita membutuhkan pemahaman penguasaan sejarah bangsa kita. Bagaimana bangsa kita ini dulu, bagaimana kita akhirnya bisa menjadi negara yang merdeka, bagaimana kita akhirnya menjadi negara yang seperti ini dengan pemerintahan yang seperti sekarang ini. Begitu. Dan dari mana kita berasal itu akan membantu kita, mendorong kita untuk memahami seperti apa kita yang sekarang dan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dan sebagainya. Ya, mengetahui sejarah bangsa kita berarti kita mengetahui diri kita juga. Jadi ketika pelajaran sejarah itu tidak ada dan bahkan tidak dijadikan sesuatu yang wajib di dalam sekolah sebagai pendidikan dasar ya, dan itu menjadi wadah atau alat atau tempat juga untuk membangun nasionalisme dan patriotisme kita. Jadi akan sangat menyedihkan ya, akan sangat-sangat menyedihkan jika pelajaran atau pendidikan sejarah itu tidak ada gitu di jenjang manapun ya. Mungkin ada yang kata ya jangan dari SD lah, dari SMA sama kuliah, jangan. Sebaiknya justru dari dasar ya, dan terus dipertahankan, ditingkatkan hingga ke perguruan tinggi ya. Paling levelnya aja yang dibedakan. Kemudian pasal 40 kita lihat ayat yang pertama, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ya ABCDEFG, lalu ditambahkan usulan yang diharapkan ditambahkan usulan dari P3SI adalah sejarah, persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat sejarah Indonesia. Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, B, C dan ayat 3 huruf A dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib sejarah Indonesia. Gitu. Kemudian terakhir kurikulum pendidikan tinggi juga harus ada sejarah Indonesia. Apa sejarah bangsa kita itu mungkin akan menjadi satu friksi ya, seperti ini nggak jelas, ini jangan-jangan PKI itu siapa sih, apa itu bohong seperti itu. Hal-hal yang masih mungkin perlu penyelidikan lebih dalam itu menjadi bagian atau tanggung jawab dari sejarawan Indonesia. Dengan segala keahliannya mereka tentunya akan mengerjakan bagian mereka sebaik-baiknya. Tetapi bukan berarti malah sama sekali tidak mengajarkannya di sekolah atau justru friksi ya, seperti ini nggak jelas, ini jangan-jangan PKI itu siapa sih, apa itu bohong seperti itu. Hal-hal yang masih mungkin perlu penyelidikan lebih dalam itu menjadi bagian atau tanggung jawab dari sejarawan Indonesia. Dengan segala keahliannya mereka tentunya akan mengerjakan bagian mereka sebaik-baiknya. Tetapi bukan berarti malah sama sekali tidak mengajarkannya di sekolah atau justru malah tidak menjadikannya sebagai standar pendidikan nasional. Seperti itu. Dan saya sangat setuju ya, sangat setuju agar pelajaran sejarah Indonesia itu terus ada. Saya sempat tanya beberapa teman di sekolah nasional ataupun di sekolah berbasis kurikulum asing ya, atau sekolah internasional, kurikulum internasional. Yang sekolah internasional itu tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Di sekolah nasional ada, dan itu diwajibkan. Ya, sekalipun 2 atau 3 periode ya dalam seminggu gitu. Tapi di sekolah internasional saya belum mendapat informasi ada sekolah yang menerapkan atau menyelenggarakan pelajaran sejarah Indonesia. Padahal menurut saya, ini kalau benar ya, kalau benar bahwa sekolah SPK itu tidak diwajibkan untuk mempelajari atau menyelenggarakan pendidikan sejarah Indonesia di sekolahnya, kalau ini benar ya, saya sangat justru berpikir gini, justru sekolah berbasis internasional, gitu ya, kurikulum internasional sangat-sangat memerlukan pemahaman kebangsaan, sangat memerlukan pemahaman pengetahuan yang luas tentang sejarah bangsanya sendiri, gitu. Kalau itu, terima kasih ya untuk kerjasamanya dan kesetiaannya untuk menonton saya. Ternyata udah 13 menit ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dapat informasi tambahan dari rekan-rekan sekalian terkait pelajaran sejarah Indonesia khususnya di sekolah SPK atau sekolah berbasis kurikulum internasional. Sampai jumpa, salam miras, salam mikir keras.